Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin ada teman saya mau nanya, tapi mau DM ke akunnya jenengan, dia malu Gus. Jadi pertanyaannya lewat saya, minta tolong disampaikan ke Gus katanya. Iya. Ini pertanyaannya ini dari saudari Mbak Muhim. Dari saudari Mbak Muhim ya. Ya. Isi pertanyaannya itu gini Gus. Assalamualaikum Gus, dosa nggak sih orang yang sedang difitnah menyumpahi buruk orang yang memfitnah dia? Minta tolong dijelaskan itu gimana menurut hukum dan sudut pandang Islam sendiri. Jadi Mbak Muhim ini tanya, bagaimana orang yang mendoakan jelek kepada orang yang memfitnah dia atau orang yang berbuat dolim kepada dia? Ya kurang lebihnya seperti itu Gus. Jadi ada satu hadis ini disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan dari Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijabun. Da'watul madrum wa da'watul muslim li akhihi bidahril ghaib. Jadi kata Rasulullah ada dua macam doa, yang mana dua macam doa ini antara orang yang berdoa dengan Allah itu tidak ada penghalang. Intinya doa ini langsung dikabulkan oleh Allah begitu. Yang pertama adalah doanya orang yang dizolimi kepada orang yang mendolimi. Jadi ada orang yang berbuat dolim kepada kita, semisal saya berbuat dolim kepada Mas Dayat. Lalu Mas Dayat merasa saya kok didolimi oleh Gus. Hanya Mas Dayat doa sama Allah, ya Allah balaslah kepada Gus itu seperti dia berbuat dolim kepada saya. Maka otomatis doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada perantara, tidak ada penghalang antara doanya orang yang dolim, orang yang berbuat dolim, orang yang didolimi, tidak ada penghalang antara doanya orang yang didolimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya orang yang didolimi ini mustajab, ampuh gitulah. Nah, cuman yang ditanyakan bagaimana hukumnya mendoakan orang yang berbuat dolim kepada kita? Di situ dijelaskan oleh Imamul Haddad agar supaya kita itu tidak mendoakan jelek kepada orang yang berbuat dolim kepada kita. Usahakan jangan sampai kita berdoa jelek kepada orang yang mendolimi kepada kita. Jadi tidak usah. Kalau memang sudah kedolimannya ini sudah parah kepada kita, doa saja kita kepada Allah, ya Allah, hamba ini adalah orang yang didolimi oleh hambamu. Yang pertama, hamba mohon orang yang berbuat dolim kepada hamba, engkau berikan hidayah kepada mereka. Yang kedua, dan aku minta kepada engkau, ya Allah, sifat adilmu. Jadi kita minta keadilan kepada Allah. Kalau kita sudah minta keadilan kepada Allah, otomatis yang akan membalas kepada orang yang berbuat dolim kepada kita itu Allah. Kenapa oleh Imamul Haddad tidak boleh? Karena orang yang didolimi kalau berdoa kepada Allah pasti akan langsung dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan jangan mendoakan jelek kepada orang yang mendolimi kepada kita. Begitu. Jadi kalau diambil garis besarnya, doa orang yang terdolimi ini sangat ampuh ya Gus? Sangat ampuh. Terus kalau misalkan mau ngedoakan orang yang mendolimi kita, jangan sampai ngedoakan, nggak boleh ngedoakan yang jelek ini. Yang jelek-jelek. Kita minta keadilan saja kepada Allah. Yang jelas kalau Allah sudah berbuat adil, dia berbuat jahat kepada kita, pasti akan Allah berikan balasan setimpal bagi orang yang berbuat zalim kepada kita. Begitu. Oke, kalau saya sih paham. Semoga juga Mbak Muhim yang lagi nonton ini paham juga. Amin, insya Allah. Kalau tidak paham bisa nanti pertanyaannya diulang kembali kepada kami, kepada kita, sebelah mana yang dia tidak dipahami. Terus ada lagi nih Gus. Pertanyaan yang kedua Gus. Ini pertanyaannya lewat komentar YouTube Gus. Nama akunnya sih kayak nyeleneh nih Gus. Lucu Gus. Nama akunnya itu dari AHAH.
Aha. Ya, ini brand kayaknya Gus. Ini isi pertanyaannya gini Gus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana mau bertanya nih, ketika lagi wabah begini, bolehkah kita azan di masjid diganti jadi shollu fi buyutikum? Soalnya di daerah saya gitu Gus. Apa pakai diganti kayak gitu. Jadi begini itu. Jadi bagaimana hukumnya mengganti hayya 'alas shalah? Kan kalau adzan kan ada hayya 'alas shalah itu. Lalu diganti menjadi menjadi shollu fi buyutikum. Ketika wabah-wabah ini. Ketika terjadi corona seperti sekarang. Nah, itu hukumnya bagaimana? Soalnya di daerahnya yang bertanya ini katanya pakai kayak gitu Gus. Jadi memang di zaman Rasulullah itu pernah terjadi. Sayyidina Abdullah ibnu Umar ini ada di dalam bisa dicari di dalam kitab Fathul Bari, karangan daripada Al-Imam An-Nawawi, karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Memang di saat itu Sayyidina Abdullah bin Umar ini ketika beliau ada di satu daerah, beliau adzannya itu adzan biasa. Cuman setelah adzan beliau mengucapkan shollu fi rihalikum. Katanya shollu fi rihalikum, fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur muadzinan yu'adzinu thumma yaqulu ala ithri ala shollu fi rihal. Jadi begini maksudnya. Yang terjadi di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adzannya itu tidak dirubah. Adzannya itu tetap. Cuman setelah selesai adzan, Rasulullah bersabda, ala shollu fir rihal, salatlah di rumah kalian. Kenapa Rasulullah memerintahkan salat di rumah masing-masing? Dikarenakan penyebabnya itu jelas. Penyebabnya apa? Pada waktu itu terjadi hujan badai, hujan besar, hujan lebat, dan angin yang kencang. Sehingga Masjid Madinah itu bocor. Masjid Madinah bocor, tidak bisa digunakan untuk sholat. Karena itulah sama Rasulullah, setelah adzan Rasulullah bersabda, ala shollu fir rihal. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan, as-sharih fi anna al-qaul al-madhkur kana ba'da firagil adzan. Jadi penyebutan shollu fi buyutikum, shollu fir rihal, penyebutannya itu bukan di dalam adzan, tetapi sesudah melaksanakan adzan. Begitu, Mas Dayat. Jadi dilakukan sesudah melaksanakan adzan, bukan ketika adzan, bukan. Adzannya biasa tetap. Cuman hayya 'alas shalah ya hayya 'alas shalah. Cuman sesudah adzan mereka baru mengatakan shollu fir rihal, shollu fi buyutikum, itu tidak masalah. Dengan catatan penyebab manusia tidak boleh, umat tidak boleh ke masjid itu jelas. Catatannya itu. Waktu itu jelas ada angin lebat, yang kedua masjid bocor, tidak bisa dibuat sholat. Jadi ilatnya jelas. Jadi semisal ada satu daerah, jangankan corona. Misalnya ada penyakit yang menular di satu daerah dan itu sudah mewabah. Hampir separuh dari masyarakat di daerah itu sudah terkena. Dan ini penularannya dengan tata cara bersentuhan dan yang lain sebagainya. Maka itu sudah diperbolehkan untuk umat Islam mereka untuk tidak mengadakan kontak antara satu dengan yang lainnya. Otomatis sholatnya juga harus di rumah masing-masing. Kalau itu jelas. Tapi kalau misalnya masih belum ada kepastian, belum ada kejelasan, ini penyakit benar-benar ada, ini penyakit benar-benar mematikan, ini penyakit benar-benar berbahaya, masih belum jelas, tidak boleh itu. Karena syaratnya untuk menyampaikan adzan seperti barusan adalah penyebab mereka tidak boleh ke masjid harus jelas. Bisa dipahami? Bisa. Jadi intinya kita boleh menggunakan adzan seperti itu, adzan seperti biasa. Setelah adzan ditambah dengan kalimat shollu fir rihal, shollu fi buyutikum, itu tidak masalah. Jadi umat itu tidak usah sholat di masjid, sholat di rumah masing-masing sudah boleh itu, tidak apa-apa.
tetapi kalau ilatnya itu jelas, penyebabnya jelas. Kalau penyebabnya tidak jelas, udah boleh. Makanya maha guru kami yang mulia Samahatul Ustaz ada ilallah Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, beliau menyampaikan, janganlah masjid itu ditutup 24 jam. Jangan. Karena penyakit yang Allah turunkan ini adalah sesuatu yang masuk di dalam perkara gaib. Gaib. Karena itu untuk menghilangkan sesuatu yang gaib, maka kita harus menggerakkan gaib kita. Apa gaib kita? Hati kita. Meminta kepada zat yang gaib, yaitu memohon kepada Allah agar supaya penyakit itu dihilangkan. Nah, kalau masjidnya 24 jam ditutup, lalu siapa yang akan berdoa kepada Allah? Begitu. Oke Gus, jadi saya mau narik garis besarnya ya Gus. Ya. Jadi kalau misalkan adzan terus diganti sama apa tadi itu kalimatnya? Sallu fi buyutikum. Itu nggak boleh, tapi lebih baik di nanti setelah adzan. Setelah adzan. Terus habis itu kalau misalkan tidak dianjurkan di sholat masjid apabila musibahnya itu jelas di situ. Jelas, pasti sudah. Jelas. Disclaimer dulu ya Gus. Ini nggak lagi bahas corona ya. Ini ya, bukan bahas corona ya. Kita tidak terfokus kepada corona. Enggak lagi ya. Kepada segala macam penyakit wabah. Oke, Gus. Jadi mau corona, mau gatal-gatal, mau sakit apa saja yang membahayakan. Jadi intinya pokoknya kalau wabahnya itu jelas, terus dapat tertularnya itu gampang banget. Jadi dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Dan bukan hanya karena penyakit ya. Masjidnya roboh, masjidnya mau roboh, sholat di rumah masing-masing. Jangan sholat di masjid begitu. Oke, paham Gus. Bisa dipahami ya? Bisa. Mungkin Gusnya penutupan. Ya, jadi intinya yang pertama tadi itu untuk penanya pertama, doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu ampuh. Tak ada penghalang antara mereka dengan Allah. Jadi kalau kita sedang dizalimi, berhati-hati di dalam berdoa. Kalau bisa jangan doakan yang jelek-jelek. Yang kedua, masalah mengganti azan tadi, mengganti hayya 'alas shalah yang kami temukan di dalam kitabnya itu Fathul Bari karangan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mengatakan bahwasanya kalimatnya itu disebutkan sesudah melaksanakan adzan, bukan merubah adzan, tetapi kalimatnya diucapkan sesudah adzan. Adzannya tetap seperti biasa, sesudah adzan baru sallu fi buyutikum, sallu fir rihal, sallu fi buyutikum, itu tidak masalah. Dan yang kedua, penyebab kita tidak boleh ke masjid itu apa? Itu harus jelas. Sesuatu yang jelas, bukan yang bersifat dhanni. Apa itu dhanni? Prasangkaan saja. Kalau hanya prasangkaan saja, tidak boleh kita melakukan itu. Nah, mungkin begitu ya, Mas Dayat? Cukup jelas ini sih, Gus. Cukup jelas ya. Semoga teman-teman yang tanya di sini, baik itu Mbak itu sama Mbak Muhim sama siapa itu tadi? Aha. Semoga jawabannya bisa dicerna dan dipahami dengan baik. Kalau Amin. misalkan nanti ada pertanyaan susulan atau Pak, maksudnya ada yang kurang paham nih Gus, boleh langsung ditanyakan lewat komentar lagi.